Pertengahan tahun sudah lewat, bulan Juli menghampiri dengan banyak ancaman bencana. Menuju pekan kedua bulan Juli, hati-hati dengan cuaca panas yang suhunya memanggang bumi. Dengan rata-rata di atas 34 derajat Celcius. Badai panas akan disertai dengan angin kencang yang membawa debu sehingga ancaman penyakit juga patut diwaspadai. Sementara itu, hama tanaman hingga penyakit yang menyerang ternak bakal membawa dampak yang lebih luas, terutama terjadi krisis pangan yang memuncak pada fenomena kelaparan massal. Tapi benarkah bencana besar seperti gempa dan tsunami juga akan terjadi di sisa tahun ini? Bagaimana dengan kondisi perekonomian nasional? Mungkinkah harga-harga kebutuhan pokok akan semakin naik tinggi? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Bulan Juli datang dengan banyak tragedi. Paranormal Feni Rama mendapatkan gambaran menakutkan di sisa tahun 2026 ini. Badai panas adalah salah satu yang akan segera terjadi. Beberapa wilayah di Indonesia akan mengalami dampak yang sangat buruk. Cuaca panas ini disertai banyak bencana yang berhubungan dengan api. Suhu pun rata-rata di atas 34 derajat Celcius. Setelah itu datang badai yang bersama angin kencang menerbangkan debu hingga menimbulkan banyak penyakit. Feni Rama kemudian mengingatkan masyarakat Surabaya untuk waspada karena angin kencang ini akan melanda kota pahlawan itu. Puncak-puncaknya itu Juli Agustus ini itu sebenarnya panas-panasnya itu kita bisa mengalami badai panas ya. Itu saya udah ngerasain itu gitu ya. Dan yang lebih menyeramkannya lagi, ada beberapa di titik suatu daerah, contohnya di Surabaya, itu nanti panasnya akan sangat menyengat dan saya melihat akan ada angin tapi seperti angin debu atau angin pasir yang terjadi di Surabaya. Nah, makanya tolong ke depan untuk perhatikan pernapasan kalian gitu ya. Karena ke depan ini akan banyak penyakit demam berdarah, penyakit infeksi paru-paru, alergi pernapasan, itu yang ke depan dehidrasi. Jadi ke depan ini sangat banyak penyakit-penyakit yang melalui pernapasan. Yang melebihi batas adalah pertanda bencana yang lebih besar. Saat ini, kondisi darat dan laut juga sedang bergejolak sehingga semua potensi bencana harus diwaspadai. Masyarakat ibu kota Jakarta juga tidak boleh abai pada ancaman kebocoran tanggul karena tekanan air laut sudah semakin tinggi. Jika itu terjadi, sangat mungkin Jakarta akan mengalami bencana yang sangat menakutkan. Jadi tolong jangan hanya fokus ke bencana tsunami. Sebenarnya kejadian air mencapai ke kota bukan karena hanya masalah tsunami, tetapi ada masalah beberapa titik tanggul yang bocor. Saya fokus dari kemarin bicara masalah itu karena bila mana kalian semua ada yang nonton di sini, ada terdapat perumahan yang dimana rumah itu dilewati oleh kali, ya, mau kali besar, mau kali kecil ya, atau apapun itu, apalagi dilewati sungai, mohon benar-benar diperhatikan tanggulnya, jangan diremehkan, karena ketika air sudah mencari jalannya sendiri, ya, air itu adalah unsur yang sebenarnya paling menyeramkan karena desakan air itu untuk mencapai ke kota itu tenaganya super power. Nah, itu jangan sampai diremehkan. Jangan masalah karena hujan beberapa hari karena memang kita tidak mempersiapkan diri, itu malah terjadi seperti banjir bandang
itu akan bisa terjadi di beberapa titik yang akan rusak tanggulnya. Bulan Juli ini juga akan dihiasi oleh getaran bumi yang sangat dahsyat. Gempa besar yang menurut Feni Rama akan berskala nasional itu mampu mengguncangkan apa saja. Gempa besar yang mendekati megatrust ini bisa menjadi awal munculnya gempa-gempa berikutnya yang akan terus terjadi hingga akhir tahun. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berhati-hati mulai saat ini. Efek dari tekanan dari laut Filipina, ini contohnya, itu pun akan mengakibatkan bencana yang tidak berhenti ke depannya. Palu akan sering gempa, mungkin ya bisa beberapa jam ya, mungkin saya lebih agak ekstrim ya, beberapa setengah jam gitu ya. Itu lebih intensitasnya lebih sering sekali Palu untuk gempa. Karena kalau boleh dicek di satelit tanah ini sudah kondisinya sudah tidak baik-baik saja karena efek dari tekanan dari laut Filipina. Dan untuk ke Gorontalo juga ya, ke Palu, Gorontalo, terus Manado juga, itu juga masih dalam perhatian saya karena itu akan ada susulan. Kita akan mengalami yang sesar Bandung itu akan bergerak itu sekitar bulan Juli ke atas ya, bulan Juli September. Pokoknya tepat titiknya itu antara Juli sampai sebelum akhir tahun. Ya kita berdoa mudah-mudahan itu tidak terjadi. Hati-hati. Bencana yang semakin menakutkan membuat kondisi semesta bertambah tidak selaras. Akibat berikutnya adalah terjadi krisis di berbagai lini kehidupan. Mulai dari datangnya hama tanaman, penyakit untuk ternak, hingga ancaman gagal panen. Semua terakumulasi menjadi bencana sosial yang tidak bisa dicegah sampai puncaknya terjadi krisis ekonomi yang membuat harga-harga kebutuhan pokok nyaris tak bisa dibeli. Memang kita akan mengalami masa yang dimana krisis makanan dikarenakan beberapa faktor cuaca, seperti nanti ke depan ini banyaknya pengusaha-pengusaha peternak itu yang akan rugi karena banyak dari hewan-hewan yang akan mati ya, terutama unggas akan terkena beberapa jenis penyakit yang saya tidak paham untuk masalah penyakit unggas tersebut ya, tapi akhirnya mengalami fase produksi seperti telurnya tidak berkualitas dengan baik, atau ayamnya mati, atau unggas-unggas yang lainnya mati gitu ya. Nah ini akan mengakibatkan kenaikan pada telur, gagal panen pada beras, tumbuh-tumbuhan, tanaman juga banyak yang terkena imbas dari kemarau panjang ini. Kehidupan kaum tani yang sengsara akibat gagal panen hingga banyak penyakit yang menyerang ternak ikut berimbas pada masyarakat luas. Sebab harga kebutuhan pokok menjadi ikut membumbung tinggi. Kondisi ini semakin memprihatinkan, terutama yang paling terdampak adalah masyarakat kurang mampu sehingga mengancam terjadinya fenomena kelaparan massal. Jadi ke depan ini memang agak lebih mahal untuk masalah makanan kita ya. Jadi banyaknya akhirnya masyarakat kita, mohon maaf yang kurang beruntung, akhirnya mengambil jalan pintas, yang penting kenyang tapi tidak makan makanan yang bergizi. Nah disitulah timbulnya banyak penyakit. Tapi benarkah akan terjadi tsunami besar di bulan November? Mengapa masyarakat di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur harus berhati-hati?
Seperti yang diramalkan Feni Rama, dalam pandangan mata batin Kican dan Langit, memasuki bulan Juli masih banyak bencana-bencana tak terduga yang bakal terjadi. Kemudian, Kican dan fokus berpesan kepada masyarakat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat yang tidak bisa menghindar dari bencana tanah longsor. Walaupun sudah jarang turun hujan, tapi longsor tetap menjadi ancaman, tidak peduli meski hujan hanya datang secara sporadis. Dalam fenomena semesta atau alam yang memang terus bebenah di bumi Nusantara ini, khususnya di tahun 2026, ini memang kalau fenomena alam ini tanah longsor ini di Pulau Jawa ini rawan banget ini ya. Di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat ini rawan longsor. Selain Jawa Barat dan Jawa Tengah, yang harus juga terus mewaspadai bencana adalah masyarakat di Jawa Timur. Karena ancaman angin puting beliung yang sangat besar ada di sana, kemudian warga Jakarta juga tidak boleh lengkah. Sebab ada ancaman bencana yang juga tidak kecil meski Kican dan Langit belum mau menyebutkan bencana apa yang akan melanda. Yang saya rasakan ini ada energi semesta ini. Ini akan ada fenomena alam yaitu angin besar yang akan melanda ya. Ini hati-hati Jakarta, Jawa Timur. Ini angin besar yang tak terduga. Ini memang ada unsur air ini juga akan tiba-tiba muncul. Karena apa? Ini ada hujan yang memang spontan besar dan menjadikan banjir lah. Tapi ini hanya beberapa daerah aja sih. Dan di sini kan memang alam masih bebenah dari unsur air, unsur angin, unsur api, unsur tanah. Ini sedang bebenah, sedang memperbaiki dan tertuju kepada insan umat manusia ini bagaimana menyikapinya dan bagaimana mewaspadainya. Pada waktu-waktu berikutnya, jangan kehilangan kewaspadaan. Karena di bulan-bulan tua, bencana akan mulai berubah haluan dengan didominasi unsur air. Ini lebih menakutkan. Mendekati akhir tahun nanti bakal ada peristiwa besar yang berhubungan dengan air. Kican dan Langit menyebut banyak aktivitas yang lumpuh karena gelombang air dari lautan yang menghantam daratan. Tsunami yang sangat dahsyat itu diperkirakan datang di awal-awal bulan November. Jadi persiapkan diri mulai hari ini. Dalam batin yang saya rasakan dan hawa yang memang saya sering meditasi atau saya renungkan, ini memang ada hawa energi besar yang terkait dengan bencana alam ya. Bencana alam ini memang terkait dengan unsur air nantinya, tapi nanti terdapat di bulan November. Di bulan November ini ada bencana besar terkait dengan air. Nah, yang saya lihat ini juga air ini bisa melumpuhkan aktivitas masyarakat ya yang jelas. Dan ini terkait dengan ya banjir besar, dan yang saya rasakan ini ada unsur X, yaitu unsur bencana tsunami. Ini memang yang saya rasakan ini ada getaran besar itu di tahun 2026 ini akan terjadi kekuatan tsunami. Tapi benarkah selain bencana yang masif, kondisi keseimbangan ekonomi juga sedang terguncang? Lantas apa yang bisa dilakukan? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Tidak hanya semesta yang hilang keramahannya, sehingga mengirimkan banyak bencana menakutkan. Karena kondisi sosial ekonomi juga sedang tidak kondusif.
Lewat kemampuannya melihat yang tak terlihat, Ki Candan Langit mendapatkan gambaran bahwa manusia berada dalam situasi mencari kestabilan hidup. Memang, ekonomi yang merosot mengakibatkan kehidupan menjadi tidak stabil. Itu yang membuat banyak rakyat yang menjerit akibat harga berbagai kebutuhan pokok naik tinggi. Jadi di sini untuk perekonomian memang ya, khususnya di Indonesia, memang naik turun. Frekuensinya itu, persentasenya itu naik turun. Tapi yang saya rasakan nanti, yang saya melihat di tahun ini memang masih butuh penantian itu. Masih banyak orang menanti untuk apa? Menanti untuk stabil. Jadi kalau untuk perkembangan pergerakan ekonomi itu di tahun ini memang harus harus kuat gitu ya, harus kuat, harus bisa mengatur manajemen semuanya. Karena di tahun ini naik turun persentasenya, tapi banyak kelemahannya kalau di tahun ini. Makanya semua orang banyak pengusaha atau orang usaha ini mengalami penurunan gitu ya. Karena semua misalkan barang-barang pokoknya itu mahal atau ada kenaikan. Nah, akhirnya di sini banyak mengalami penurunan. Perjalanan 2026 sudah melewati pertengah tahun. Artinya banyak hal besar akan segera terjadi. Alam juga menunjukkan tanda-tanda semakin tidak ramah, sehingga semua potensi bencana harus diwaspadai. Jadi, mari selalu berbuat baik, buang iri dan dengki, perbanyak doa-doa serta semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang maha memberi pertolongan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel ini karena Anda patut Was-Was sebelum menyaksikan Was-Was.